Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 3, pembelajaran yang pertama, sikap kepahlawanan. Anak-anak, Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Dan sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Ayo kita bahas bersama-sama, atau kita pelajari bersama-sama ya. Salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seorang atau seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Jadi kita bisa hidup seperti sekarang ini anak-anak ya. Ini adalah berkat jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang melawan penjajah dan ketidakadilan, seperti yang kita bahas mengenai pahlawan-pahlawan yang kemarin ya, ada Insinyur Soekarno, ada Kapitan Patimura, dan sebagainya ya. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kalian akan mengenal beberapa pahlawan nasional. Bagaimana perjuangan mereka, sikap apa yang mereka miliki, bagaimana strategi mereka dalam berjuang. Ayo kita cari tahu lebih lanjut ya. Coba sekarang kalian amati gambar berikut ini. Ini ada Cut Nyak dari Aceh ya. Ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Patimura dari Maluku. Ini ya, kecil ini ya. Ada Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Ada Dewi Sartika dari Jawa Barat. Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Dan Silas Papare dari Papua. Semua ini adalah pahlawan nasional. Sebagian sudah kita bahas ya, perjuangan-perjuangan mereka ya. Berdasarkan gambar pahlawan yang telah kita amati tadi ya, sikap pahlawan yang dimiliki pahlawan nasional. Ya, jadi ini apa sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? Ya, jawabannya adalah yang pertama, cinta tanah air. Mereka semua mencintai tanah air kita ya, yaitu Indonesia ini ya. Yang kedua, mereka semua rela berkorban ya. Yang ketiga, berani. Mereka sangat berani melawan ketidakadilan atau penjajah. Yang terakhir, pantang menyerah ya. Semua sikap ini dimiliki oleh pahlawan-pahlawan yang tadi, atau semua pahlawan nasional ya. Mobil Bung Tomo ini ya, mereknya adalah Opel Kapitan. Tahun pembuatan adalah 1956. Ini nomor mesinnya dan dibuat di Jerman. Ini ya, perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Bumi Pahlawan yang berada di Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan tadi ya, ini ya. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Ini kalau gambarnya ini ya. Ini mobil Bung Tomo pada waktu dulu ya, pada zaman penjajahan. Ini nomornya
nomornya N1708A. Oke. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Ya. Kaca ini biasanya menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Kalau kalian lihat kaca spion punya ayah kalian, ya mungkin mobil ataupun sepeda motor, nah itu kalau kalian lihat pasti bayangannya lebih kecil dari ukuran benda yang sebenarnya. Jadi nampak banyak ya, maksudnya banyak itu di dalam spion itu nampak dari sudut kiri sampai sudut kanan kelihatan semua ya, karena mobil-mobil yang atau benda-benda yang ada di spion tadi nampak lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Dicoba ya di rumah diamati ya. Tahukah kalian bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Ya, coba di rumah nanti juga kalian coba lihat lampu sepeda atau mobil ayah kalian ya. Di situ ada cermin cekung yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai ke jarak jauh ya. Sekarang kita akan melakukan percobaan tentang cermin. Siapkan peralatan berikut ini. Yang pertama, cermin cembung. Kalian bisa menggunakan sendok atau spion yang sudah tidak dipakai ya. Tuh. Yang kedua, cermin cekung. Kalian bisa menggunakan cekungan sendok ya. Yang ketiga yaitu cermin datar. Ini kalian bisa menggunakan kaca cermin atau potongan-potongan kecil dari kaca ya. Tapi hati-hati ya, jangan sampai nanti kalian terluka, karena kaca tadi biasanya permukaannya sangat tajam ya. Selanjutnya lihatlah bayangan pada tiap cermin, lalu tuliskan bayangan yang dihasilkan. Ini ya, contohnya seperti ini. Gambar 1 ini adalah cermin cembung, yaitu bagian sendok yang belakang ya. Yang tengah ini cermin cekung, bagian sendok yang dalam ya. Dan yang terakhir cermin datar. Ini ya, kayaknya cerminnya ini enggak potongannya agak enggak kotak ya, tapi enggak beraturan ya. Nah, nanti coba kalian di rumah melakukan percobaan tersebut ya. Demikian tadi anak-anak pembahasan tema 5 pahlawanku, sub tema 3 pembelajaran yang pertama, sikap kepahlawanan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.